Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Aswa Garden. Di video kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting dalam dunia tanam menanam atau di dalam dunia pertanian. Hal ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dengan baik, karena jika tidak, maka 75% tanaman yang kita tanam tidak akan berkembang dengan baik, bahkan mati. Dan hal itu adalah media tanam. Sama seperti pondasi saat kita membangun sebuah bangunan. Jika pondasinya rapuh, tidak kuat, maka bangunan tidak akan bertahan lama dan akan mudah sekali roboh. Begitu pula dengan tanaman. Jika media tanam sebagai pondasi tanaman di tempat kita menanam tanaman tersebut tidak bagus, tidak sehat dan tidak subur, maka perkembangan tanaman pun tidak akan baik dan akan mudah sekali terserang oleh penyakit. Itulah sebabnya di lahan pertanian juga petani akan melakukan olah lahan terlebih dahulu sebelum menanam. Begitu pula di perkebunan. Bahkan media tanam yang sudah bagus pun atau lahan pertanian yang sudah baik dan subur pun masih tetap dilakukan treatment atau pengolahan lahan lanjutan sebelum musim tanam tiba, apalagi jika tanahnya tidak subur. Maka pengolahan lahan wajib dilakukan. Itulah sebabnya di saat kita berniat membudidayakan tanaman buah-buahan, contohnya seperti anggur, media yang baik, yang sehat, yang subur, dan juga poros sangat diperlukan untuk menjamin tumbuh kembang pohon anggur supaya di masa vegetatif bisa tumbuh dengan normal, dan juga nantinya jika pertumbuhan vegetatif normal dan baik, maka akan memudahkan kita dalam melakukan treatment pada masa generatif, sehingga nanti dalam proses kita melakukan perawatan atau treatment di masa generatif atau pembuahan akan menghasilkan kuantitas buah yang banyak dan juga kualitas buah yang baik dan rasa yang manis, terutama juga buah yang tahan terhadap serangan penyakit. Jadi media tanam atau lahan di tempat kita menanam adalah suatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan dan persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah salah satu faktor utama keberhasilan kita dalam membudidayakan tanaman, terutama tanaman anggur atau pohon anggur. Apakah media tanam yang baik itu, atau bagaimana ciri-ciri media tanam atau lahan yang baik itu? Media tanam, lahan atau tanah yang baik adalah tanah yang mengandung atau lahan yang dalamnya terdapat beraneka ragam mikroorganisme maupun makroorganisme menguntungkan. Jika di lahan kita atau media tanam kita terdapat ribuan bahkan jutaan mikroorganisme menguntungkan, maka otomatis media tanam atau lahan kita akan subur dan juga sehat, karena mikroorganisme maupun makroorganisme menguntungkan ini akan membantu tanah mengurai bahan-bahan organik sehingga tanah menjadi lebih subur, dan dari hasil penguraian ini pun akan menjadi unsur hara bagi tanaman kita. Dan mikroorganisme maupun makroorganisme menguntungkan ini akan menjaga tanah kita dari patogen-patogen yang merugikan. Jika di media tanam atau di lahan terdapat banyak sekali mikroorganisme menguntungkan atau mikroorganisme baik, maka akan menekan jumlah patogen ataupun mikroorganisme jahat, karena akan terjadi persaingan yang ketat di lahan, sehingga perkembangan dari penyakit atau patogen tidak akan berkembang dengan pesat. Tanah yang memiliki banyak mikroorganisme, inilah yang diistilahkan dengan tanah yang hidup. Dan tanah yang minim sekali mikroorganisme maupun makroorganisme dinamai tanah mati. Biasanya tanah mati ini ciri-cirinya tandus, gersang. Jika disiram, airnya akan menggenang dan tidak poros, dan perkembangan tumbuhan akan kerdil dan juga sakit-sakitan. Itulah pentingnya peran dari mikroorganisme dan makroorganisme.
Kemudian, di media tanam atau lahan yang baik itu terdapat bahan-bahan organik yang cukup sebagai faktor pendukung dari berlangsungnya kehidupan mikroorganisme yang ada di tanah. Jika di lahan atau di media tanam kekurangan bahan organik, maka aktivitas organisme pun akan berkurang. Sehingga ini pun akan menyebabkan tanah kurang subur dan lama-kelamaan tanah akan menjadi gersang dan tandus. Jadi di saat membuat media tanam untuk tanaman kita, alangkah baiknya bahan organik yang terdapat pada media tanam tersebut cukup. Contohnya seperti di tanaman hias ini, saat membuat media tanam di tanaman hias ini, sekitar 30% bahan organik saya tambahkan ke media tanam. Dari total media tanam yang saya masukkan ke dalam pot, ada 30% bahan organik. Begitu pula di media tanam atau di lahan tempat saya menanam pohon anggur, ini pun sudah saya persiapkan bahan organik yang saya campur atau saya mix dengan tanah dan juga sekam bakar. Sehingga kesuburan tanah dan keporosan tanah akan tetap terjaga. Dan ini akan sangat berguna apalagi di musim penghujan. Kondisi tanah yang kaya akan bahan organik akan sulit terkena penyakit di musim hujan. Karena di bahan-bahan organik ini sudah terdapat penjaga atau pelindung, yaitu mikroorganisme menguntungkan. Bahan organik yang ditambahkan di media tanam bisa berbentuk pupuk organik padat, yaitu kompos, atau bisa juga menggunakan kohe. Tetapi alangkah baiknya menurut saya untuk penambahan bahan organik lebih baik menggunakan kompos, karena biasanya kohe memiliki resiko yang lebih tinggi. Apalagi kohenya belum matang dengan sempurna, maka akan mendatangkan patogen dan penyakit. Jadi, jika bahan organiknya menggunakan kohe untuk pencampuran di media tanam atau di lahan, maka pastikan kotoran hewan tersebut sudah matang dengan baik, sehingga nanti tidak mendatangkan penyakit dan patogen. Dan untuk fermentasinya atau pengomposannya, alangkah baiknya menggunakan trichoderma atau bisa menggunakan dekomposer yang lain. Kemudian yang ketiga, di lahan yang baik atau di media tanam yang baik, bentuk fisiknya poros, atau jika kita menyiram, airnya tidak akan menggenang, terutama media tanam untuk pohon anggur. Jika media tanam atau lahan poros dan aliran air yang kita siramkan ataupun di saat kita memupuk berjalan dengan lancar, maka secara fisik kondisi tanah sudah sehat dan baik. Karena pori-pori yang ada di dalam tanah terbuka dan tanahnya atau medianya tidak memadat, sehingga aliran air yang meresap ke dalam tanah berjalan dengan lancar. Dan pori-pori yang terbuka ini juga sangat baik sekali untuk aliran oksigen masuk ke dalam tanah. Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa mikroorganisme membutuhkan oksigen untuk melakukan penguraian pada bahan-bahan organik dalam menyediakan unsur hara untuk tanaman kita. Salah satu cara membuat media tanam atau lahan kita tekstur fisiknya baik atau poros, yaitu menambahkan arang atau biasa yang disebut biochar. Biochar ini adalah arang aktif. Bahan-bahannya secara umum, biasanya teman-teman yang membudidayakan anggur menggunakan arang sekam. Tetapi sebenarnya juga ada bahan-bahan yang juga bagus untuk dijadikan sebagai biochar, seperti arang batok kelapa dan juga arang dari kulit coklat. Tetapi memang untuk mendapatkan arang batok kelapa dan juga arang dari kulit kakao atau coklat itu cukup sulit, sehingga kebanyakan orang menggunakan sekam dalam menyediakan biochar untuk media tanam, di mana biochar atau arang ini berfungsi sebagai rumah bagi mikroorganisme. Karena arang, terutama arang sekam, memiliki rongga atau berpori, sehingga di pori-pori ini bisa menjadi tempat hidup atau rumah bagi mikroorganisme yang ada di lahan atau di tanah. Selain itu, arang juga bisa berperan sebagai katalis, di mana kemampuan arang dalam menyimpan nutrisi ataupun air ini akan dilepaskan secara pelan-pelan, secara slow release
untuk tanaman atau tumbuhan kita, sehingga resiko overdosis pada tanaman tidak terlalu tinggi. Biochar yang terbuat dari arang sekam maupun yang lainnya juga akan menambahkan keporositas lahan kita atau media tanam kita, sehingga di saat kita melakukan pemupukan menggunakan metode kocor maupun dalam melakukan penyiraman di tanaman kita, air tidak akan menggenang, di mana air menggenang yang terlalu sering akan menyebabkan tanah menjadi dingin, sehingga akan mudah sekali akar tanaman terserang penyakit dan akar akan mengalami pembusukan. Jadi saya sarankan untuk membuat media tanam, biochar ataupun arang sekam, entah itu arang batok kelapa maupun arang dari kulit kakao, harus ditambahkan. Jika teman-teman sulit mendapatkan arang batok kelapa ataupun arang dari kulit kakao, maka sekam bakar sudah cukup untuk menambah keporositas di media tanam dan di lahan kita. Selain juga menjadi rumah bagi mikroorganisme menguntungkan dan juga bisa menyimpan air dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman kita, arang juga mengandung beberapa unsur yang dibutuhkan tanaman seperti kalsium dan juga silika yang berguna untuk memperkuat ketahanan tanaman, terutama di suhu-suhu yang ekstrim. Jadi jika sifat dari fisik tanah seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian sifat biologinya juga sudah tercukupi, yaitu dari keadaan mikroorganisme dan makroorganisme yang seimbang, maka tanah atau lahan kita sudah dikatakan sebagai lahan yang hidup atau lahan yang subur. Dan untuk menjaga kondisi lahan atau media tanam kita tetap baik, maka diperlukan juga penggunaan pupuk antara pupuk sintetis dan organik dengan seimbang, sehingga sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah atau lahan kita tetap terjaga dan stabil. Saya harap teman-teman atau sahabat tani juga sudah menerapkan hal ini di media tanam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.